Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizky Putra dengan NIM 211 yang 31602021 dari Universitas Muhammadiyah Kota Jambi dalam program Mahasiswa Merdeka. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang etika akademik. Kemudian review akademik etik. Pertama di sini ada informed informed consent, penjelasan dan persetujuan. Pertama ada get informed consent from participant, di mana mendapatkan persetujuan dari peserta. Sebelum melakukan penelitian, kita wajib mendapatkan persetujuan dari peserta, karena jika tidak, itu namanya memaksa peserta dalam menyukseskan sebuah penelitian. Selanjutnya ada explain the purpose, prosedur, risk, and benefit of the research of the participant. Nah, di sini kita wajib menjelaskan prosedur dan risiko manfaat pendidik kepada peserta. Yang pertama, kita menjelaskan apa tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya, prosedur bagaimana, tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada risiko. Nah, risiko apa yang akan dialami peserta jika penelitian ini gagal, ataupun dalam penelitian tersebut ada mengandung risiko bagi peserta. Nah, selanjutnya ada pun manfaat untuk peserta, seperti hasilnya seperti apa, ataupun dampaknya bagaimana ke depannya. Jadi ada privacy and confidentiality, itu privasi dan kerahasiaan. Nah, yang pertama ada protect the privacy and confidentiality of participant. Nah, itu melindungi privasi dan kerahasiaan peserta. Para researcher atau peneliti wajib melindungi privasi dan kerahasiaan peserta agar menjaga nama baik mereka. Selanjutnya ada ensure the personal of information is kept confidential and the participant cannot be identified from the published result. Yaitu karena pastikan informasi pribadi dijaga kerahasiaan peserta tidak dapat diidentifikasi dan publikasi. Peserta yang mengikuti penelitian harus secara random diacak agar tidak mudah menebak siapa itu pesertanya, dan juga menjaga privasi serta kerahasiaannya ketika mengikuti penelitian. Nah, selanjutnya ada honesty and integrity, yaitu kejujuran dan integritas, di mana carry about the research with honesty and integrity. Melaksanakan penelitian dengan kejujuran dan integritas, di mana sebuah penelitian dilarang melakukan kecurangan ataupun ketidakjujuran agar mendapatkan hasil yang baik, atau juga mudah diterima oleh masyarakat ataupun para peneliti lainnya dan bisa digunakan sebagai bahan rujukan. Selanjutnya ada report the method and the result of the study. Nah, itu laporkan hasil metode dan penelitian setelah melakukan penelitian. Kita harus menggunakan metode apa dan melaporkannya, dan juga hasil seperti apa setelah melakukan penelitian tersebut. Nah, selanjutnya ada explain the limitation and potential biases of the research. Nah, itu menjelaskan keterbatasan potensi di dalam penelitian. Dan melakukan penelitian, kita pasti memiliki keterbatasan potensi dalam keterbatasan seperti keterbatasan dana, suka mencari partisipan, sudah menentukan metode penelitian. Nah, sebaliknya ada potensi mudah mendapatkan partisipan, mudah menemukan metode penelitian, dan juga hasil yang baik. Dan yang keempat ada avoiding fabrication and falsification, yaitu menghindari fabrikasi dan pemalsuan. Nah, do not fabrication at all falsify data. Jangan mengarang atau memasukkan data. Ini sering kali terjadi dalam sebuah penelitian. Untuk seseorang peneliti mengejar target ataupun desakan dari atasan untuk segera menyelesaikan sebuah penelitian. Selanjutnya, collected and reported data should be bring and accurately represent the finding. Data yang dikumpulkan dan dilaporkan harus asli dan mewakili temuan secara akurat. Nah, dalam penelitian, data yang dikumpulkan harus menggunakan asli reals. Dilarang melakukan pemalsuan data, dan juga wajib mengumpulkan data secara
pribadi ataupun secara berkelompok untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Yang kelima ada avoiding plagiarism. Give with proper credit to the work of the author through applied citation. Nah itu berikan penghargaan yang pantas pada karya orang lain melalui kutipnya sesuai. Ketika menggunakan kutipan seseorang, kita wajib melampirkan nama tersebut di di bawah ataupun di akhir-akhir kata pada kutip yang kita gunakan. Selanjutnya, plagiarism is a serious ethical violation. Plagiarisme adalah pelanggaran etika yang sangat serius. Maka daripada itu, para research dilarang melakukan plagiarisme. Adapun plagiarisme yang dibolehkan itu di bawah 20%. Boleh menggunakan kutipan dan menggunakan kutipan seorang dan juga mencantumkan nama yang mengutipnya. Nah, selanjutnya ada impartiality and objectivity. Strive to maintain objectivity in the research, avoiding bias in study design, data collection, and interpretation of the result. Objektivitas dalam penelitian merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian dilakukan secara adil dan tidak terpengaruh oleh sudut pandang preferensi tertentu. Dalam konteks ini, berusaha keras untuk menjaga objektivitas mencakup menghindari kecenderungan ataupun bias yang dapat muncul dalam desain penelitian, pengumpulan data, dan implementasi hasil. Nah, selanjutnya, 7 ada beneficence and non-maleficence, yaitu kebijakan dan non-kejahatan. Pertama ada strive to maximize benefit and minimize harm, itu berusaha untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian. Adalah upaya untuk mencapai hasil yang sebaik mungkin sambil mengurangi dampak negatif sebanyak mungkin. Dalam konteks ini, tujuan utama untuk meraih manfaat seoptimal mungkin baik dalam hal keuntungan maupun pencapaian positif lainnya. Sisi lain, pendekatan ini juga berusaha keras untuk mengurangi kerugian dan risiko yang mungkin timbul selama proses pencapaian tujuan tersebut. Lanjut ada carefully considering the potential positive and negative impact of the research on participant and take the step to ensure their well-being. Di sini pertimbangkan dengan cermat potensi dampak positif dan negatif penelitian terhadap partisipan dan ambil langkah-langkah untuk memastikan kesejahteraan mereka. Partisipan yang terlibat dalam menghadapi situasi ini sangat penting untuk melakukan pertimbangan dengan cermat terkait konsekuensi yang mungkin timbul, dampak positif yang dapat melibatkan penemuan pengetahuan baru untuk pemecahan masalah, sedangkan dampak negatif mungkin termasuk risiko fisik ataupun psikologi bagi partisipan. Ada integrity dan reporting, yaitu integritas dan pelaporan. Report dan research finding competently avoid select, yaitu laporkan temuan penelitian secara lengkap. Pada proses menyampaikan hasil penelitian secara menyeluruh dan terinci setelah menyelesaikan penelitian. Langkah berikutnya adalah menggambarkan secara rinci semua hasil yang ditemukan selama proses penelitian, yang termasuk memberikan detail tentang metodologi yang digunakan dan data yang dikumpulkan serta analisis dan interpretasi. Keutamaan laporan mencakup informasi yang mencukupi untuk memungkinkan orang lain memahami apa yang telah ditemukan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada avoid selective reporting, present a balanced and truthful account of the research process and outcomes, yaitu hindari pelaporan selektif, menyajikan penjelasan yang seimbang dan jujur mengenai proses dan hasil penelitian. Hindari pelaporan selektif merupakan prinsip penting prinsip penting dalam penyusunan laporan penelitian. Penting untuk juga menyajikan penjelasan yang seimbang dan jujur mengenai
proses serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam konteks ini, keobjektifan sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan dapat dipercaya. Ini ada yang ke-9, research of research of rec- research of rex- research of rex- research of reciprocity. Be reflective about your own biases, asumsi, and perspective research. Dalam research kita harus menggunakan basis yang dapat digunakan dan dapat dipercaya oleh orang, serta asumsi yang dapat masuk akal rasional dan juga perspektif dalam penelitian. Perspektif yang digunakan harus bisa diterima oleh peneliti lain. Kemudian ada check of the potential of your subjectivity and the research process. Nah, di sini kita harus memikirkan potensi dan dampak apa subjektif terhadap proses dalam melakukan penelitian tersebut. Ada yang 10, so manajemen. Research should adhere to the ethical guidelines and standards set by relevant institution, funding agencies, and professional organization. Nah, di sini peneliti harus mematuhi pedoman etika dan standar yang ditetapkan oleh lembaga terkait, lembaga pendanaan, dan organisasi, maupun lembaga organisasi profesi. Penelitian ini memiliki tanggung jawab untuk mematuhi pedoman etika dan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, lembaga pendanaan, dan organisasi profesi. Kepatuhan ini merupakan aspek kritis dalam melakukan penelitian yang etis dan berkualitas. Pedoman ini mencakup berbagai hal seperti perlindungan hak dan kesejahteraan subjek penelitian, integritas data, serta pelaporan hasil secara transparan. Nah, selanjutnya ada replicability and reproducibility, yaitu repliabilitas dan reproducibilitas. Strive for research design and method that allow for the replication and reproducibility of the study. Mengupayakan desain dan metode penelitian yang memungkinkan replikasi dan reproduksibilitas penelitian. Mengupayakan desain dan metode penelitian untuk memungkinkan replikasi ini penelitian adalah bertujuan dengan memastikan bahwa hasil penelitian dapat diulang dengan hasil yang serupa oleh pihak lain. Dengan kata lain, desain ini dan metode penelitian yang baik harus jelas terdokumentasi dengan baik dan dapat diikuti oleh peneliti lain untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Selanjutnya ada transparency report all detail necessary for other research to reproduce the study. Yaitu laporan secara transparan semua rincian yang diperlukan bagi peneliti lain untuk memproduksi penelitian ini. Mengharapkan apa agar laporan penelitian ini disusun dengan jelas dan terperinci sehingga peneliti lain dapat dengan mudah mengulang atau produksi kembali penelitian yang telah dilakukan. Dalam laporan, sertakan seluruh detail yang relevan seperti metode penelitian dan data yang digunakan, prosedur eksperimen dan hasil yang ditemukan. Hanya berusaha memberikan yang gambaran yang lengkap kepada pembaca atau peneliti lainnya. Selanjutnya ada compliance with ethical guidelines. Research shall adhere to the ethical guidelines and standards set by relevant institution, funding agency, and professional organization. Peneliti ini memiliki tanggung jawab untuk mengikuti pedoman etika dan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait, lembaga pendanaan, dan organisasi profesi dalam menjalankan penelitiannya. Pedoman ini mencakup aturan-aturan yang harus diikuti agar penelitian dapat dilakukan dengan integritas dan keputusan. Misalnya, penelitian perlu memastikan bahwa metode penelitian mereka tidak melibatkan pelanggaran terhadap hak privasi subjektif penelitian, serta melaporkan hasil penelitian secara jujur dan transparan. Dengan mematuhi pedoman ini, peneliti tidak hanya menjaga kredibilitasnya, tetapi juga memastikan bahwa peneliti juga berkontribusi secara positif
dalam dunia ilmu dan masyarakat. Thanks for listening. Ya, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.